Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 9. Kembali lagi bersama Bu Santi di pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang laporan percobaan. Setelah menonton video ini, teman-teman akan memahami apa itu teks laporan percobaan, fungsi serta cirinya. Kenapa sih kita perlu belajar teks laporan percobaan? Karena ini tuh bermanfaat, terutama untuk pelajaran yang membutuhkan suatu percobaan, seperti di pelajaran IPA ataupun pelajaran tematik. Oke, kita langsung saja ya, bahas apa itu teks laporan percobaan. Percobaan memiliki nama lain yaitu eksperimen, atau suatu kegiatan untuk membuktikan suatu teori. Laporan itu sendiri artinya adalah segala sesuatu yang disampaikan dari suatu percobaan. Sedangkan teks di sini mengartikan bahwasanya laporan yang ditujukan berupa tulisan, bukan lisan. Teman-teman mengenal Ibnu Sina dengan gelarnya Bapak Kedokteran Modern, atau Al-Zahrawi, ilmuwan Islam, Bapak ahli bedah modern yang mengenalkan benang untuk menutup luka yang karyanya menjadi rujukan para dokter hingga hari ini. Atau Al-Khawarizmi, sebagai penemu aljabar, algoritma, serta sistem penomoran yang sangat berguna temuannya untuk perkembangan zaman. Atau kenal Abbas bin Firnas, penemu pesawat terbang yang berkali-kali membuat perhitungan serta percobaan hingga menginspirasi ilmuwan barat untuk membuat pesawat. Atau Jabir bin Hayyan, yang menemukan asam sulfat, hidroklorik, dan nitrat dengan percobaan yang membuat alkali. Nah, udah kenal belum? Para ilmuwan muslim ini mendalami kebesaran Allah dan gak lupa untuk membuat laporan setiap percobaannya loh. Buktinya, sampai sekarang para ilmuwan muslim yang mengawali segala perkembangan teknologi masa kini masih menjadi rujukan para ilmuwan maupun calon ilmuwan bahkan di negeri barat sana. Yuk teman-teman, jangan mau kalah untuk belajar menjadi manusia hebat dan bermanfaat yang karyanya tetap tumbuh walau raganya tak lagi utuh di dunia. Wah, Masya Allah, pahala insya Allah terus mengalir untuk beliau-beliau ini. Itulah mengapa kita perlu membuat teks laporan hasil percobaan. Nah, setelah kita tahu pengertian dan manfaat dari teks laporan percobaan, coba yuk kita pahami ciri dari teks percobaan. Ciri-ciri teks percobaan diantaranya, yang pertama fakta. Segala sesuatunya harus sesuai dengan fakta. Fakta itu berarti dalam hal ini adalah sesuatu yang sudah pasti dan dapat dibuktikan, bukan opini. Contohnya, coba ya teman-teman bedakan dua kalimat berikut. Yang pertama, kandungan dalam Thai tea sekitar 38 gram. Atau kalimat yang kedua, kandungan gula dalam Thai tea sebanyak 38 gram. Manakah yang opini dan manakah yang fakta? Nah, ternyata yang fakta adalah yang ini. Untuk menunjukkan fakta, maka kalimat yang digunakan adalah kata sebanyak, bukan sekitar. Kalau kata sekitar itu malah menandakan ketidakpastian ya. Yang selanjutnya, ciri dari teks laporan percobaan adalah lengkap. Kenapa harus lengkap? Agar nanti orang yang membaca selanjutnya bisa memahami ya, karya kita atau laporan kita bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya, objektif. Objektif itu artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Biasanya sudah punya hipotesis atau dugaan awal, misal menguji kandungan vitamin C pada minuman berperisa jeruk yang dijual di kantin. Hipotesis awal atau dugaan awalnya yang dibuat adalah bahwa semua minuman berperisa jeruk di kantin mengandung vitamin C. Nah, ternyata ketika diuji ada beberapa yang tidak mengandung vitamin C. Maka sampaikanlah sebenar-benarnya atau secara objektif dalam laporan percobaan. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, bentuk dari teks laporan percobaan, teman-teman bisa mengeceknya di modul tentang percobaan membuat fruit enzyme cleaner. Terlihat bagian-bagian atau struktur dari teks laporan percobaan, di mana yang pertama ada bagian paling atas, yaitu judul percobaan. Ini adalah judul percobaan yang hendak dilakukan. Selanjutnya, dilampirkan tujuan dari percobaan tersebut. Tujuan ini penting loh untuk menjadi patokan hasil percobaan nantinya. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan, serta prosedur atau langkah-langkah percobaan. Setelahnya, setelah nanti teman-teman melakukan percobaan, akan dilampirkan tuh hasil percobaan serta simpulan yang didapat. Selanjutnya yang terakhir adalah simpulan.
Simpulan itu dirumuskan berdasarkan hasil pemaknaan kembali terhadap hasil-hasil percobaan. Simpulan harus memiliki keterkaitan dengan hasil percobaan yang sudah dilakukan. Gimana? Sampai sini sudah paham kan tentang teks laporan percobaan? Semoga paham ya. Jika ada yang belum dipahami, silahkan tanyakan ke Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.